Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak sedikit orang percaya menganggap remeh dan sepele kekuatan doa. Alkitab mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Ketika Elia berdoa supaya tidak turun hujan, hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun, masalah atau pencobaan. Doa mampu menggetarkan hati Tuhan, sehingga ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam penyakit. Doa yang mendatangkan kuasa dan kekuatan adalah ketika kita berada pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Dosa harus dibereskan, karena dosa adalah penghalang utama doa sampai ke hadirat Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kepingin saya tuh denger ya. Saya ini tadi sore ini denger. Kalau ada orang itu denger nubuatan kan. Jadi ada pendeta itu nubuatin. Dia itu ya dia akan ngelakuin ini, dia akan punya bisnis ini, ya kan? Dia akan punya ini. Nah, terus dia itu tiba-tiba ninggalin semuanya, ninggalin semua pekerjaan, ninggalin semua ya demi nubuatan ini, Pak. Nah, gimana cara kita ini bisa lebih bijak dalam menghadapi nubuatan supaya kita juga gak asal nelen gitu loh, Pak. Supaya kita juga sendiri gak repot. Soalnya pendeta ini dia orang ini nurutin kata nubuatan pendeta ini, terus dia sekarang pengangguran, Pak. Nah, gini, Michael. Iya, Pak. Ini pengalaman saya, Michael ya. Iya, Pak Daud. Nubuatan itu kalau dari Tuhan ya dan amin. Iya. Itu perlu pengujian minimal itu 5 kali. Iya. Kenapa minimal 5 kali? Pertama, dari orang yang ngasih nubuat. Kedua, kita konfirmasi sama Tuhan. Ketiga itu dari keluarga. Ya, minimal keluarga itu ada mendapat mimpi atau mendapat penglihatan atau petunjuk Tuhan gitu loh, Michael. Iya, Pak. Nah, keempat orang lain. Nah, yang kelima kita minta tanda. Iya. Dan itu kalau saya tidak segera ambil keputusan, itu perlu diuji doa pribadi bisa berbulan-bulan tuh, Michael. Iya. Nah, karena suara hati dengan suara Tuhan itu kadang bedanya tipis, Michael. Iya. Bedanya tipis. Nah, jadi harus ada pengujian benar gitu loh, Michael. Iya. Ujinya gimana, Pak? Untuk uji nubuatannya dari hamba Tuhan tertentu atau gimana? Ya, doa pribadi penting. Oke. Doa pribadi. Jadi gini loh, nubuatan sama ramalan itu beda, Michael. Iya, Pak. Nubuatan itu pasti terjadi karena Tuhan dengan kemahatauannya memberitahu dari awal sampai akhir gitu loh. Iya. Nah, kalau ramalan belum tentu jadi gitu. Iya. Nah, kendalanya itu untuk membedakan suara Tuhan dengan suara hati itu beda tipis. Iya. Makanya saya itu kalau ditanya orang mendapat petunjuk apa gitu, saya enggak berani langsung kesimpulkan. Saya perlu doa lagi. Gitu ya, Pak. Nah, enggak mudah gitu loh, Michael. Iya. Nah,
Iya. Hmm? Jadi Oh, kita nggak boleh tergesa-gesa ya Pak untuk langsung kayak percaya sama hamba Tuhan tertentu ya. iya, betul. Iya. Kalau dari Karena hamba-hamba Tuhan yang sudah terbukti Pak, gimana? tetap diuji ya. Oh gitu. Jadi hamba Tuhan tetap bisa salah Pak. Kalau saya gini ya, saya itu dalam pengalaman hidup saya, Michael ya, Iya Pak. saya kan pertama tidak boleh percaya siapapun. Iya, iya, iya. Saya hanya percaya sama Tuhan Amin, amin. dan diri saya. Wow. Jadi kalau itu orang lain yang bicara, saya uji dulu. Iya Pak. Karena kan dalam hidup saya itu sudah banyak mengalami dikhianati, Iya, terusan tiba-tiba putus di tengah jalan, iya. ada hal yang tidak terduga gitu loh, Michael. Iya, iya betul. Makanya dari kecil tuh kakek saya tuh sebelum bertobat mengajarkan saya tidak boleh percaya siapapun. Iya, Yaitu apa? Harus percaya sama Yang Maha Kuasa dan diri kita, dan keputusan itu harus betul-betul dimatangkan gitu. iya, iya. Nah, menurut saya gitu. Menurut Michael gimana? Iya Pak, benar Pak. Jadi kalau menurut saya sih apa yang Pak Dautoni ngomong benar banget. Kalau dan persis sama yang saya khotbahin minggu kemarin. Kan minggu kemarin kan banyak orang itu datang cari Pak Daud kan. Terus Pak Daud kan kebetulan kan memang berhalangan. Nah saya tuh kasih tahu jangan berharapnya sama Pak Dautoni tapi berharapnya sama Tuhan. Benar nggak Pak? Ya kan saya ada tugas khusus ya. Iya Pak. Tapi tidak boleh ngomong ya. Iya. Itu rahasia. Nah, karena ada urusan penting. Iya. Nah, Iya. tapi yang jelas satu pengalaman hidup saya itu Iya. penting dalam hidup kita itu penting harus menguji benar. Iya. Jadi saya sendiri pun ya Michael ya, Iya. banyak mengalami waktu doa itu mendapat petunjuk Tuhan. Iya. Terutama kalau ada tugas-tugas khusus. Iya. Termasuk tugas pada waktu zaman dulu, tugas-tugas rahasia. Iya. Saya betul-betul berharap dan tergantung sama Tuhan. Makanya kalau orang tidak percaya adanya bahasa roh, Iya. tidak percaya mujizat, Iya. tidak percaya nubuatan masih ada, kuasa Tuhan masih bekerja, menurut saya itu lebih baik tidak usah percaya Tuhan sekalian. Iya Pak. Ya percuma, tidak ada gunanya. Iya. Karena saya percaya sama Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang pensiun. Amin. Amin. Wah, Itu bagus, prinsip saya. bagus Pak, bagus. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.